Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan kita berdoa apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kita beribadah kepada Allah, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah serta inayah yang alhamdulillah harus kita jaga. Karena tanpa iman, tanpa Islam, kita tidak bisa melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita dengan bersaum Ramadan ini kita tergolong kepada orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan kita selaku umatnya yang selalu taat pada aturan yang disampaikan oleh Allah dan juga oleh sunnahnya yang oleh Rasulullah sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saum Ramadan itu akan menyembuhkan 3 penyakit. Pada diri manusia terdapat beberapa penyakit yang merusak. Yang pertama adalah izabul mar'i bin nafsihi. Kagum kepada diri sendiri. Merasa paling hebat, merasa paling pandai, merasa paling ahli, merasa paling bersih, dan seterusnya yang bagus-bagus. Jadi kita merasa arogan, kita merasa paling benar, kita merasa paling bersih, kita merasa paling. Ini yang merusak. Penyakit ini yang akan merusak. Mudah-mudahan dengan saum ini kita bisa mengobati penyakit itu. Yang kedua, sahun mata'un, kekikiran akut. Kata bahasa Sunda mah mungkin buntut kasiran, cap jahe, meregehese, mere keket mengkene, gitu kan kata orang Sunda itu. Tak punya rasa murah hati kepada orang lain, benci setengah mati terhadap kemarahan. Bahkan kita benci setengah mati terhadap kemurahan. Orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan dianggap pengemis dan pemalas. Padahal kita selalu diingatkan surat Al-Ma'un. Sering berkata berkali-kali, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahunal ladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita diingatkan, siapa sih yang mendustakan agama itu? Nah, hati-hati bahwa kita ada penyakit yang disebut sahun mata'un. Yang ketiga, hawaun matabaun. Hawa nafsu menjadi ikutan. Hawa nafsu dimanjakan, bukan dikendalikan. Setiap keinginan ingin dituruti. Kaum muslimin dan muslimat, kita mengalami bagaimana saat saum kita mengumpulkan makanan. Kita mengumpulkan semua karena kita akan nanti iftar pada saat kita buka puasa nanti. Apa yang disampaikan saat kita buka puasa, berdoa, dahabal doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Yang dimakan, yang diminum itu pasti air seteguk dan kurma. Yang kita belanjakan tadi bahkan itu menjadi berlebihan. Nah, kita seharusnya menghindari dari hawaun matabaun.
Bulan Ramadan menjadi obat penawar penyakit yang tiga tadi. Saum menumbuhkan rasa rendah hati, koreksi diri, sehingga kelemahan, kekurangan nampak jelas. Manusia siapapun dia, tak perlu mengagumi diri sendiri. Sebab apa-apa yang ada pada diri manusia itu bukan buatannya, tapi melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dalam bentuk seindah-indahnya. Biasanya takwim kita itu. Dari mulai ketampanan, kecantikan, kepandaian dan kekuatan, hingga atribut-atribut yang dimiliki seperti gelar, pangkat, jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Itu tidak akan dibawa kita nanti pada saat kita meninggal. Itu semua titipan untuk disyukuri dan dimanfaatkan dalam koridor keimanan dan amal soleh. Bukan untuk dibangga-banggakan, dikagumi oleh diri sendiri atau semua orang. Sebab ciptaan itu indah, akan jatuh ke tempat buruk dan hina dina jika disalahgunakan dengan menjadikan modal maksiat kepada Allah. Ketampanan dan kecantikan diobral hanya untuk mengumbar hawa nafsu. Kepangkatan dan jabatan dijadikan alat untuk menzalimi, bahkan korupsi, bahkan sewenang-wenang. Kekayaan untuk modal mengacaukan hidup dan kehidupan manusia sesuai keinginan ambisi pribadi. Semua akan runtuh, jatuh, dan kita akan terpuruk kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sudah jelas bagaimana kita termasuk orang-orang yang beriman dan amal soleh. Saum juga menumbuhkan sifat pemurah, sifat dermawan, suka menolong. Karena Ramadan disebut Syahrul Zud, bulan kedermawanan, disebut Syahrul Muwasyah, saat tepat memberikan pertolongan. Kebajikan dilipat gandakan ganjaran menjadi 10 hingga 70 kali lipat. Hadis sahih dari Muslim. Sedekah itu menghapus dosa, ibarat air memadamkan api. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saum identik dengan pengendalian hawa nafsu. Saum merupakan perisai dari perkataan keji, buruk, kampanye hitam tak berguna. Tapi dengan syarat puasanya baik dan benar. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghafirallahu mattaqaddama minanbi. Banyak di antara saum itu hanya ilazu wal atas. Banyak saum itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Tidak hanya sekadar menahan perut dan lapar dan dahaga tadi, seraya tetap kita mengendalikan segala sumber keburukan dengan ucapan tindakan yang bagus. Lakukan saum yang imanan wahtisaban, penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat bagaimana sebenarnya cara kita mengubah satu pandangan. Ada cara pandangan hidup gaya lebah. Ada pandangan melihat gaya hidup gaya lalat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tahukah apa bedanya mata lebah dengan mata lalat? Mata lebah akan senantiasa mencari bunga meskipun ada di tempat sampah. Tetapi mata lalat, dia akan mencari sampah meskipun di taman bunga. Kita manusia, kira-kira kalau pola pikirnya, mindsetnya, melihat penyakit tadi, anugerah yang diberikan oleh Allah itu adalah dengan kacamata lebah, pasti kita akan mengambil banyak hikmahnya dan banyak kebaikan. Tapi kalau kita melihat sesuatu itu adalah dengan mata lalat, semuanya pasti yang muncul hanya keburukan. Muncul yang hanya kefasikan atau ketidakbaikan. Mari kita mudah-mudahan hari ini mengambil banyak hikmah. Hidup itu harus seperti lebah. Bukan berarti bahwa lalat itu tidak ada gunanya. Insya Allah lalat itu diciptakan juga pasti ada gunanya. Mengurai sebuah makanan juga sama seperti itu. Dan ini yang saya sampaikan, bahwa filosofi lebah itu adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi kita. Di antara manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan lebah ini harus menjadikan cerminan akhlak bagi kita, manusia yang sejati pada saat kita hari ini saum. Yang pertama, lebah hanya menghisap sari bunga.
Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhan hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini yang mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Yang kedua, lebah menghasilkan madu. Ia memberikan manfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal juga. Dan ia banyak memberi manfaat bagi yang lain. Ketiga, lebah tidak pernah merusak. Dimanapun dia hinggap, tidak ada tangkai ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil, hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Yang terakhir, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan menyengat pengganggunya karena ia akan terus mengejar. Dan setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tetapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan, yaitu wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, untuk ibadah. Dan juga Allah juga pernah menyampaikan, dan hadis juga pernah disampaikan, bahwa Rasulullah datang ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa yang kita lakukan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana uswah Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan memberikan pelajaran bagi kita, mengambil hikmah dari lebah dan makhluk yang sangat memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan penyakit yang 3 tadi kita bisa lakukan dan bisa kita hindari dan kita bisa hilangkan dengan hikmah puasa. Itu saja mungkin singkat dari kegiatan kita untuk mengisi di bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan adalah mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi ibadah. Kita berdoa apa yang kita lakukan hari ini adalah Allah akan menyaksikan, akan menjadi nilai ibadah kita. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.